Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa pagi. Hari ini tanggal 5 Januari kita akan update untuk pergerakan dari market Bitcoin. Pertama-tama kita akan mulai dulu dari pembahasan kalender ekonomi. Teman-teman, kemarin kita sudah dapat data tentang indeks manajer pembelian PMI yang di sini menunjukkan tandanya mengalami tren penurunan, which is berarti produksi barang, distribusi, dan lain sebagainya itu mengalami situasi yang tersendat saat ini. Karena memang ya kondisinya kita tahu market masih belum dalam kondisi yang baik, masih di ambang-ambang resesi karena memang kebijakan-kebijakan yang dilakukan belakangan ya, terutama soal kenaikan suku bunga dan lain sebagainya itu. Terus juga dari data lowongan pekerjaan, jobless opening ya, ini sementara kelihatan dalam tren penurunan daripada data sebelumnya, tapi ini masih di atas dari perkiraan. Di sini sebenarnya dari dua data ini sebenarnya cukup mix sih buat pergerakan dari indeks dolar. Terus hari ini kita akan dapat data penting. Tadi kita udah melangsungkan hasil rapat FOMC, tapi tadi aku cek dari situsnya Federal Reserve itu belum dapat ya untuk teksnya, naskah daripada apa yang disampaikan. Karena juga aku nggak nonton untuk live-nya, tapi kita akan bahas nanti dari secondary beritanya yaitu dari media Reuters. Oke, hari ini kita masih akan dapat data PMI composite untuk GBP untuk Inggris ya. Terus juga akan ada perubahan tenaga kerja non pertanian ini untuk Amerika Serikat dan klaim pengangguran awal, which is data-data ini akan sangat berdampak sama pergerakan dari dolar. Jadi hari ini hari Kamis diharapkan market akan semakin terisi, volume perdagangannya semakin banyak sehingga mungkin ya market lebih seru buat di tradingin. Kita akan masuk ke pembahasan yang tadi karena dari segi situsnya ini belum ada ya data untuk 2023. Dia belum tulis, biasanya sih dia tulis teksnya seperti apa. Mungkin nanti kalau sudah ada kita bisa bahas dari premiernya langsung eh, dari naskah premiernya, tapi sekarang belum ada datanya. Kita akan bahas dia dari media Reuters. Jadi ini pandangan dari media Reuters. Mungkin ini ya secondary option lah bisa dibilang. Jadi Fed want flexibility on rates as inflation remain key focus. Jadi teman-teman saat ini the Fed sudah menaikkan suku bunga beberapa kali, sudah sangat-sangat agresif. Dan saat ini dari judulnya itu cukup memberikan kita sebuah tanda bahwa the Fed bakalan lebih fleksibel dalam hal menaikkan suku bunga. Lebih fleksibel ini bisa jadi the Fed mungkin nggak akan beruntun menaikkan suku bunga terus-menerus, tapi bisa jadi eh, FOMC berikutnya itu mungkin dinaikkan, tapi FOMC berikutnya lagi mungkin enggak, mungkin dinaikkan lagi, mungkin enggak, ya tergantung lah. Jadi bisa dibilang mereka mungkin akan tarik ulur untuk kenaikan suku bunga. Karena kan sebelumnya setiap the Fed meeting, setiap FOMC itu langsung naikkan suku bunga, langsung 75 basis point, 75 basis point, 75 basis point setiap pertemuannya. Dan sekarang mungkin dia akan lebih fleksibel, akan disesuaikan sama gimana kondisi daripada market, gimana kondisi daripada tingkat inflasi. Karena memang pertimbangan-pertimbangan mereka yang banyak ya, sudah terjadi pengangguran, layoff karyawan setelah Christmas kemarin. Jadi banyak sekali karyawan-karyawan yang akhirnya udah tidak bekerja lagi, belum lagi dari beberapa indeks tadi seperti PMI kita lihat sudah mengalami tren penurunan. Jadi di sini kemungkinan dia akan melihat possibility bahwa inflasi bakalan terkendali ke depannya. Terus juga mereka masih menekankan bahwa target inflasi mereka harus balikkan lagi ke 2%. Jadi mereka masih dengan tegas mengatakan bahwa inflasi ini bakalan menjadi musuh yang harus mereka kendalikan, teman-teman. Jadi 2023 mereka akan masih dalam perjuangan menurunkan inflasi ya. Saat ini kalau kita lihat dari segi news yang lain, ini dilansir dari Watcher Guru, itu pejabat The Fed setuju penurunan suku bunga seharusnya tidak terjadi pada tahun 2023 mengikuti resiko percepatan inflasi lebih cepat dari perkiraan.
mengutip resiko percepatan, sorry. Nah, kalau kita lihat dari kenyataan saat ini adalah kita perlu melihat dulu, kita baru aja di awal 2023. Kita harus lihat dulu seperti apa kondisi inflasi ke depannya. Tapi di sini sih mereka masih cenderung hawkish ya sepertinya. The Fed belum mau memberikan indikasi bahwa mereka siap untuk menurunkan suku bunga, siap untuk pivot. Sementara mereka masih cenderung hawkish kalau kita lihat. Mereka masih stick dengan keputusan mereka di awal. Dari berita yang lain ada token Bong ya. Ini mengambil tema seperti Shiba Inu yang memberikan return sampai 1000%. Dia bergerak di Solana, di jaringan Solana. Ini salah satu koin yang cukup mencuri perhatian dalam 2 hari terakhir. Bong itu naik sangat signifikan di kala market lagi bearish. Tentunya ini mengundang banyak orang buat melirik. Ini koin apa sebenarnya? Jadi kalau dilihat dari beritanya, Bong ini berada di ekosistemnya si Solana. Jadi dia airdrop to Solana NFT ya. Jadi ini adalah salah satu, mungkin ini koin reward atau koin apa ya, kita kurang tahu juga. Mungkin nanti risetnya akan lebih 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 dalam lagi. Tapi kalau kita lihat sih dari segi ini, sebenarnya Bong ini ternyata sudah cukup familiar diperdagangkan di beberapa exchange seperti di Maxi dan exchange-exchange kecil lah bisa dibilang. Jadi kalau kita lihat ini merupakan salah satu kejutan sih buat buat market teman-teman, karena uh, kita tahu kondisi market sekarang lagi kurang bergairah, tapi ada satu koin yang naik gila kayak gini kan tentunya akan mengundang. Tapi hati-hati teman-teman ya, buat yang mau masuk jangan terlalu FOMO juga, karena ini koin masih cenderung bisa dibilang mungkin manipulasi dan lain sebagainya, karena memang kondisi market seperti sekarang itu semestinya koin memang lebih banyak kalem, nggak banyak agresif. Tapi ya kita nggak tahu pasti juga kapan koin ini bakalan mengalami tren penurunan. Ini beritanya masih cukup baru ya, di upload kemarin malam, which is Bong ini sudah mencuri perhatian untuk saat ini teman-teman. Dari berita yang lain ada LG yang terakhir kali mau berpartner atau membuat metaverse di platform TV. Ini menarik ya, LG salah satu perusahaan telekomunikasi apa elektronik yang berbasis di Korea Selatan. Dia sekarang sudah melirik seperti apa atau bagaimana caranya supaya metaverse bisa dimasukkan ke dunia televisi. Jadi biar lebih keren, biar lebih baru lah bisa dibilang. Ini terobosan yang bakalan dikerjakan oleh LG ke depannya. Semoga metaverse memang bisa dihadirkan ya di layar televisi kita. Terus Genesis tell client it need more time of financial woes after Gemini demand action. Jadi ini ada masalah. Kita sudah bahas di video yang kemarin bagaimana ada beberapa kondisi ya yang mungkin kurang begitu baik, yaitu dari segi Gemini yang akhirnya menggugat nih, menggugat perusahaan yang namanya DCG, Digital Currency Group ya, yang di dalamnya itu ada Grayscale, kemudian juga ada Coincheck, terus apa lagi ya, itu ada Lino ya. Nah, perusahaan itu digugat oleh Gemini saat ini karena mereka bisa dibilang melarikan dana pinjaman ya. Jadi ini adalah kasus yang mungkin akan berpeluang booming lagi ke depannya, karena media banyak sekali yang membahas kasus ini teman-teman. Takutnya kasus ini menjadi penutupan daripada bear market. Ya semoga aja kalau memang ini bakalan turun lagi ya bisa disegerakan. Mungkin ada teman-teman yang udah gatel pengen serok. Jadi ya kita akan lihat, kita akan update nanti ke depannya seperti apa kasus pergerakan dari kasus ini, karena sementara sih media-media masih baru ramai membicarakan, mungkin dampaknya belum langsung, tapi ketika situasinya sudah benar-benar parah, mungkin dampaknya akan sangat kerasa di market. Ini Cake DeFi yang publish untuk proof of reserve mereka. Jadi ini sebuah hal yang positif dari Cake. Cake sekarang udah bisa publish untuk proof of reserve mereka. Ini memberikan kita juga sebagai investor ya, sebagai investor supaya kita bisa lebih percaya, karena memang exchange besar terutama yang centralized itu udah menunjukkan proof of reserve mereka.
Binance, Crypto.com, Bybit, OKX itu sudah menunjukkan proof of reserve mereka, dan DEX yang belum, Decentralized Exchange. Ini tentunya merupakan salah satu ketentuan mungkin buat kita supaya kita lebih mendapatkan rasa aman daripada perdagangan di aset kripto, baik itu yang centralized exchange dan juga decentralized, which is langkah dari Kick cukup bagus. Terus ini ada beberapa prediksi melihat kondisi daripada Bitcoin yang saat ini sudah naik sampai kisaran 16.800. Ini kalau kita lihat dari datanya sebenarnya Bitcoin masih dalam tren bearish. Jadi pertimbangan yang mereka gunakan adalah WMA, Weight Moving Average 200 ya. Jadi dia pakai WMA. Kita lihat kondisi yang chart warna kuning atau garis warna kuning ini merupakan Weight Moving Average 200. Kalau kita lihat kondisinya memang lagi berada di atas daripada posisi chart saat ini, which is itu artinya kita masih dalam bear market teman-teman. Kita belum menunjukkan tanda-tanda kita bisa mengklaim area balik, area WMA 200-nya itu ada di kisaran 25.000, which is artinya kalau Bitcoin mampu balik lagi naik sampai 25.000, nah di sana mungkin ada indikasi-indikasi bahwa Bitcoin bakalan kembali bullish teman-teman. Tapi sementara beliau mengatakan bahwa kita masih dalam kondisi bearish, trend bearish. Dari berita yang lain, Indonesia akan meluncurkan National Crypto Exchange. Ini sebenarnya tindak lanjut dari bursa kripto di Indonesia. Kita tahu 2022 kemarin pemerintah lagi membuat regulasi ya, tapi sebenarnya belum rampung dan bakal dikerjakan atau dilanjutkan lagi untuk bursa kriptonya di tahun 2023. Semoga ini bisa segera selesai karena dari banyak negara sendiri itu sudah sedang menggarap yang namanya regulasi ini. Jadi regulasi ini tentunya akan berdampak sama kondisi-kondisi seperti contohnya ya kita mungkin melakukan withdrawal atau apa, itu bakalan lebih bisa dipantau oleh pemerintah. Tentunya buat teman-teman yang transaksi banyak mungkin dikenakan pajak juga, itu terutama bagi teman-teman yang pakai exchange lokal. Ya, intinya pajak, tapi teman-teman di satu sisi akan mendapatkan lebih kepada jaminan keamanan buat kalian berinvestasi. Jadi semoga regulasi ini memang bisa dalam hal mengantisipasi yang namanya masalah di crypto exchange. Terutama kasus FTX kemarin, yang mana FTX kemarin kan bermasalah karena proof of reserve mereka kosong sebenarnya. Mereka lebih banyak punya FTT, tokennya mereka sendiri ya. Jadi ya itulah, semoga kedepannya tidak ada action-action yang bermain seperti ini lagi dengan dibuatnya regulasi seperti ini. By the way, negara-negara lain juga nanti bakalan menyusul. Amerika, India itu kan udah India udah menetapkan sih untuk pajak kripto. Mungkin negara-negara lain yang akan merampungkan yang namanya bursa kripto mereka itu juga akan menarik pajak ke depannya. Jadi semuanya bakalan dipajakin teman-teman. Teman-teman lari kemanapun ya mungkin akan kena pajak juga. Jadi gitu untuk berita ini. Terus di sini ada Grayscale. Kita balik lagi ke Grayscale Ethereum. Grayscale ETH Trust ini sudah mengalami diskon 60%. Ini lanjutan daripada kejadian dari DCG. Ini kita sudah bahas kemarin kasusnya. Saat ini kepercayaan dari Grayscale Ethereum itu drop ya. Ini adalah sebuah produk yang dimiliki oleh Grayscale teman-teman. Jadi teman-teman boleh lihat chartnya di TradingView juga. Ini Grayscale Ethereum Trust. Harganya udah turun, drop lebih dari 60% kalau kita lihat. Jadi sebenarnya basis yang mereka gunakan itu adalah pergerakan dari harga Ethereum sendiri. Semakin lama harganya semakin turun dan kepercayaan konsumen juga semakin turun. Apalagi dengan adanya kasus Gemini yang melaporkan ini perusahaan DCG bermasalah. Mereka melarikan dana nasabah mereka, pinjaman. Jadi ini ada datanya juga ya untuk aset-aset yang mengalami tren penurunan. Ini minus, ada file yang naik, ada Chainlink yang naik, sisanya merah semua. Jadi itu adalah indeks daripada Grayscale sendiri, dan ya kita akan lihat ke depannya seperti apa kelanjutan dari kasus ini.
Teman-teman harus berhati-hati sama kasus ini. Kalau teman-teman salah langkah, nanti ya bisa jadi kita kena perangkap bear market lagi sekali. Terus ada Core Scientific yang akhirnya shutdown, mematikan, menonaktifkan 37 mining rig mereka. Jadi ya kita tahu Core Scientific itu sudah mengajukan kebangkrutan untuk yang kesekian kalinya. Jadi mereka udah nggak kuat lagi menahan kerugian daripada bear market kali ini, dan harga sahamnya pun sudah anjlok parah. Dan ya satu satu miner besar ini udah gugur teman-teman dalam pertempuran, dan akan ada miner lain lagi juga yang bakalan mengikuti ke depannya. Cuman mungkin kalau miner kecil yang rugi-rugi ya mereka nggak diliput teman-teman, tapi kalau yang besar kayak gini kan diliput ya. Ya, jadi kondisinya masih bear market memang, kita juga nggak bisa gimana-gimana. Jadi ini ya kasusnya Gemini DCG. Teman-teman yang mungkin mau lihat bisa kunjungi nih website dari Bitcoin Ethereum News.com. Jadi teman-teman bisa main ke sana, teman-teman lihat seperti apa sih kasusnya dari DCG ini. Kita juga udah bahas di video yang kemarin sih, jadi aku nggak akan ulang lagi. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan Bitcoin seperti apa. Kita akan mulai dulu dari kondisi indeks dolar. Kemarin kita udah dapat beberapa data, terutama data dari ini, hasil rapat FOMC. Kemarin juga dapat jobless claim, job opening ya, job opening. Terus juga ada data-data hari ini yang mungkin akan berdampak sama pergerakan dari dolar. Dari DXY sendiri kemarin mengalami tren koreksi setelah sebelumnya kita ngepam sangat signifikan, dan posisinya saat ini indeks dolar cenderung lemah teman-teman, melemah lah bisa dibilang. Jadi buru-buru kita naik tinggi, justru kita ketahan di area 104 ya. Jadi kalau memang hal ini yang terjadi, maka kita harus melihat dulu ada data-data yang perlu kita lihat ke depannya, dan juga tentunya keputusan dari The Fed. Seperti apa, apakah The Fed masih bakalan menekan inflasi dengan cara menaikkan suku bunga di pertemuan Februari nanti. Which is arah dolar sebenarnya cukup sideways, ambigu ya. Ini kita juga agak bingung gimana, karena memang pergerakannya masih cenderung sideways, arah market juga masih cenderung digantung nih saat ini. Tapi dari segi gold menguat terus ya, ini cukup bagus. Gold semakin membuat all time high. Jadi ya ini menjadi salah satu alternatif karena memang gold itu dianggap sebagai salah satu aset yang cukup aman dalam kondisi sekarang ini. Gold dipilih untuk menghadapi yang namanya resesi di 2023. Makanya kemarin harga gold naik ya. Jadi ya berita positif buat emas. Dari beberapa saham, S&P 500 kemarin menguat menyusul penurunan dari indeks dolar, tapi pergerakannya masih cenderung sideways aja. Dia masih ketahan di level 3.800. Ya masih sideways. Terus Bitcoin kemarin ngepump cukup signifikan, bahkan hampir menyentuh 17.000. Which is sebenarnya ini target kita juga buat Bitcoin. Meskipun saya sendiri agak ragu sih sebenarnya kemarin bisa Bitcoin bertahan di kisaran 16.600. Ini surprise banget teman-teman. Karena sebelumnya kita lihat ini Bitcoin udah ketahan, struggle di 16.700. Ternyata Bitcoinnya cukup kuat buat di pump di perdagangan kemarin. Itu ditunjang juga dengan volume perdagangan yang sangat tinggi, meningkat cukup drastis di perdagangan kemarin. Which is ya bagus lah buat Bitcoin. Lalu kemana pergerakan Bitcoin selanjutnya? Kalau kita cek untuk closing time frame daily kemarin kita create doji, which is aku bilang kemarin ada kecenderungan market akan ambigu. Tapi untuk hari ini ternyata kita bisa closing agak tinggi. Kita create satu candle hijau, which is bagus untuk Bitcoin. Saat ini harga Bitcoin ada di 16.800, tapi teman-teman juga bisa perhatikan ada wick, ada ekor yang cukup panjang di sini, menandakan rejection masih sangat kuat. Kalau kita lihat daripada apa yang terlihat, berarti di sini ada penolakan teman-teman, ada rejection. Rejection menandakan bahwa adanya yang melakukan penjualan cukup besar bahkan. Makanya Bitcoin ketika dia naik sampai 16.900 itu nggak lama bisa dipertahankan. Harga Bitcoin justru malah makin turun. Dan saat ini kita tinggal menunggu aja closing time frame daily. Kayaknya sih bakalan closing di 16.800.
Kalau memang demikian, maka posisi support saat ini buat Bitcoin itu masih di 16.700, which is kita tunggu aja Bitcoin sampai dia mampu untuk bertahan sejauh mana. Tapi kalau saya sendiri melihat kondisi sekarang itu belum terlalu ideal buat buat kita trading. Ini tentunya untuk mengantisipasi sama volatilitas yang terjadi pada market saat ini. Kalau saya sendiri masih lebih kepada wait and see melihat market seperti sekarang. Saya masih ingin melihat seperti apa kondisi market yang lebih meyakinkan. Karena kalau sekarang cenderung kurang ya. Saya lebih banyak tunggu dulu deh, cari momentum aja. Jangan terlalu agresif. Untuk saat ini level resistance yang menahan Bitcoin ada di kisaran 16.900, which is itu sudah beberapa kali memang menjadi benteng pertahanan dari Bitcoin yang selalu membuat Bitcoin nggak berhasil untuk rebound lagi ke atas. Tapi kalau untuk kondisi sekarang, sepertinya udah mulai ada tanda peningkatan volume. Ke depan market juga mungkin akan lebih banyak volumenya. Bisa aja Bitcoin masih bisa naik sampai kisaran 17.200. 17.200 ini ada resistance di sini. Mungkin menarik untuk kita lihat ya kalau Bitcoin bisa masuk ke area tersebut kembali, teman-teman. Dari segi smart money yang masuk kemarin nggak terlalu besar, ya biasa aja untuk smart money-nya. Jadi ya mungkin market masih bakalan cenderung sideways, ada relief rally sesaat mungkin. Targetnya kalau bisa ya 17.200 mungkin akan menarik untuk kita. Nah, dari segi 1 jam, dari pergerakan 1 jam, Bitcoin kemarin dapat rejection sangat besar ketika Bitcoin naik sampai 16.900. Ini teman-teman bisa lihat satu candle merah di sini cukup panjang. Jadi ini menandakan bahwa satu candle merah ini sudah melahap 3 candle sebelumnya, which is ini penjualan sangat-sangat kuat, teman-teman. Dan saat ini kondisinya kita masih lagi tertahan. Kita butuh satu indikator yang bisa membantu kita ya. Kita akan pakai MACD. Dari MACD sendiri kelihatan di sini terjadi posisi yang namanya overbought. Sudah jenuh beli, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dia udah crossing dan cenderung histogramnya merah. Mungkin koreksi perlu untuk terjadi pada Bitcoin ke depannya. Jadi jangan terlalu agresif lah untuk kondisi saat ini, karena memang ya market masih bisa dibilang volatile, bahkan arahnya pun untuk jangka pendek ini masih cenderung sulit ya. Apalagi kalau ada news-news seperti ini, kita harus waspada dalam kondisi sekarang. Takutnya news ini bakalan yang menjadi pemicu Bitcoin bisa drop lebih signifikan lagi. Kalau dari skenario yang lain, saya kira ini juga masih cukup possible buat Bitcoin. Dia masih bergerak di dalam sebuah penan ya. Bukan penan, tapi flag, bisa dibilang bearish flag. Ini cenderung masih sideways, pergerakannya masih kayak gitu. Jadi nggak ada pergerakan yang sangat signifikan, jadi lebih berhati-hati aja dalam kondisi sekarang. Ya gitu aja deh buat pembahasan kali ini buat Bitcoin. Dari segi chart saya sendiri masih kurang confident kalau melihat Bitcoin naik ya, tapi memang dari beberapa data seperti pergerakan volume yang meningkat itu juga bisa menjadi indikasi bahwa ada potensi relief rally kecil jangka pendek. Tapi untuk balik bull run sepertinya saya belum ke sana, teman-teman. Jadi ya gitu aja, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian punya poin lain untuk dianalisa, boleh langsung tulis di kolom komentar. Jadi sekian aja, dan nantikan analisa pagi esok hari. Akhir kata saya Andri, makasih.